Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi hadihi ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur atas segala limpahan rahmat dan curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita di pagi yang cerah ini. Allah masih izinkan kita untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka mujalasatu fil ilmi, bermujalasah, bertadarus, mengingat nasihat-nasihat kebaikan dari Al-Quran dan juga As-Sunnah, memberikan tambahan kekuatan bagi iman kita untuk bisa terus istiqomah dalam kehidupan ini, dan hingga akhirnya nanti kita berharap kita akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita berusaha untuk bisa terus mengikuti sunnah-sunnahnya, untuk bisa menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita, benar-benar menjadi tauladan kita dalam beribadah kepada Allah dan bermuamalah kepada sesama manusia. Maka benar firman Allah tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Bahwa telah ada di dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang baik, petunjuk yang baik, pedoman di dalam kita menjalani kehidupan, sehingga kita tidak bingung bagaimana, untuk apa, mau kemana dalam hidup di dunia ini. Ya, kalau tidak ada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, banyak orang yang kebingungan untuk apa, bagaimana, dan mau kemana hidup ini, sehingga tidak jelas hidupnya. Maka bersyukur kita dengan yang namanya nikmat Islam. Ya, nikmat Islam ini nikmat yang mengantarkan kita kepada tujuan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan belajar Islam, dengan ngaji, kita tahu arah hidup kita kemana. Karena hidup kita tidak panjang, hidup kita sekitar 60 sampai 80 saja, 60 sampai 70 itu sudah Masya Allah. Kata Nabi SAW apa? Sebaik-baik kalian itu adalah yang man qala umruhu wa hasuna amaluhu, yang panjang usianya dan baik amal perbuatannya. Jadi kalau dulu kita mengingat lagu saat kita TK atau anak-anak kita nyanyi ketika ada acara ulang tahun, itu biasanya ada lirik tentang hadis ini tapi tidak lengkap. Apa doanya? Panjang umurnya, ya kan? Panjang umurnya. Itu tidak salah seluruhnya, tapi kurang lengkap. Karena kalau yang lengkap harusnya didoakan bukan hanya sekedar panjang umurnya, tetapi berkah umurnya, panjang umurnya, baik amalnya. Karena akan menjadi masalah kalau hanya panjang umurnya tapi nggak baik amalnya. Akan menjadi masalah di masyarakat, ya, kalau ada orang umurnya panjang tetapi buruk perbuatannya, yang mana kehadirannya dan kehidupannya itu sudah tidak diinginkan oleh orang lain.
karena buruk ya, sehingga yang baik itu adalah panjang umurnya, baik amalnya. Dari ayat, dari hadis itu mengisyaratkan kepada kita untuk satu, menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan itu dalam rangka apa? Usianya panjang. Tetapi tidak cukup usia panjang saja, melainkan dengan usia yang panjang itu harus diisi dengan amal perbuatan yang baik. Ya, maka inilah nikmat Islam. Dengan Islam hidup kita jelas, mau sampai di mana, mau kemana, untuk siapa, itu jelas. Beda dengan yang tidak belajar Islam, sehingga ada orang yang merasa hidupnya hampa. Kenapa hidup bisa menjadi terasa hampa? Karena nggak jelas. Ngapain ya? Saya hidup habis ini mau jadi apa? Mau ngapain? Mau kemana? Apa yang harus saya lakukan? Sehingga Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, kita patut untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam. Ini sebelum menyampaikan materi, saya rasa ini pertemuan pertama. Saya pertama kali ngisi Ahad pagi di Banjarharjo ya. Kalau jadwal khutbah ada, tetapi kalau Ahad paginya baru pertama ini. Maka perkenalan ya, tadi sudah dikenalkan sedikit oleh Pak Ahmadi. Nama saya Saif Zaki Al-Kemal, asli bukan orang Brebes, saya orang Kalimantan Bapak Ibu semua. Saya Kalimantan Timur, ibu kota Samarinda ya. Jadi kalau dari rumah saya ke IKN itu masih 3 jam. IKN yang apa namanya, ibu kota baru itu ya, itu masih 3 jam dari pusat kota Samarinda, itu masih 3 jam. Ya berarti ya memang lokasinya masih ada, masuk ke dalam hutan ya, masih jauh. Iya, sekarang tinggal di Kersana, saya Kersana, jadi dekat sebenarnya Banjarharjo Kersana. Sehari-hari mengajar di Wanasari, di MBS di Wanasari. Kemudian aktif di Muhammadiyah, saya sebagai sekretaris cabang Kersana. Di PDM saya sebagai Dewan Pengawas Syariah di BTN Brebes ya, jadi konsentrasi pendidikan saya sebenarnya di syariah, di ekonomi syariah, tetapi mengajar itu menjadi passion saya, suka ngajar gitu ya. Saya di Kersana di Jagapura nih, dekat dari sini, paling 15-20 menit ya dari sini. Salam kenal, saya bahagia dan bangga bisa berada dan diterima di tengah-tengah Bapak Ibu semua di keluarga Muhammadiyah Banjarharjo ini. Semoga pertemuan kita diridhoi oleh Allah dan diberkahi. Kemudian kita nanti akan dikumpulkan lagi di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, kita hari ini sudah masuk pada tanggal 24 Syawal ya. 24 Syawal itu artinya sudah tinggal 6 hari lagi Syawal selesai. Yang ingin kami sampaikan adalah bagaimana kita merawat semangat istiqomah dalam ibadah seperti dulu kita berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan berarti sudah berlalu 24 hari yang lalu. Bagaimana kondisi kita saat Ramadan dan saat Syawal? Ada bedanya atau sama Bapak Ibu? Beda atau sama? Apa bedanya? Ibadahnya tambah kencang atau tambah menurun? Ramadan kan kencang sekali ya.
Sholat iya, wajib iya, di masjid terus, sunnahnya juga. Baca Qur'annya satu hari 2 juz, ada 1 juz, ada 3 juz, ya toh? Sholat malamnya iya, duhanya iya, sodakohnya iya, pengajiannya iya, semua dikerjakan. Rawatibnya yang ba'diyah, qobliyahnya juga iya. Itu kan Ramadan kan? Pertanyaannya, bagaimana kondisi iman kita di bulan Syawal? Menurun atau meningkat? Pak, Bu? Rata-rata. Ya, gampangnya ngeceknya gini. Ramadan bisa ngaji 1 juz per hari. Syawal bisa ngaji berapa juz per hari, Bapak Ibu? Atau Qur'annya sudah dimasukkan ke dalam lemari? Kondisi berpuasa, haus nggak bisa minum, 1 juz bisa. Maka logikanya harusnya kondisi tidak berpuasa, kalau haus bisa minum, itu harusnya bisa lebih dari 1 juz. Betul kan? Puasa itu kan kita ngaji terus, dan ketika haus kita nggak minum, itu 1 juz dapat, Bapak Ibu. Tapi kenapa Syawal 1 juz saja susah? Salat malam terakhir kapan? Salat malam terakhir kapan? Pas Ramadan kan tarawih terus tuh, salat malam terus tuh. Terakhir kapan sholat malam, Bapak Ibu? Jangan sampai nanti kita sholat malam lagi Ramadan yang akan datang ya. Iya, duha terakhir kapan? Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, yang ingin saya sampaikan adalah Allah yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Allah yang sama yang ada di bulan Syawal ini dan ada di bulan-bulan lainnya. Allah yang maha melihat adalah Allah yang sama dengan Allah yang ada di bulan Syawal dan bulan-bulan lainnya. Allah yang maha memberi ganjaran kepada kebaikan adalah Allah yang sama. Allah tidak berubah. Yang berubah hanya perputaran bulan, waktunya saja. Allahnya tidak berubah. Kewajiban kita beribadah tetap sama. Tidak menjadi kemudian setelah Ramadan tidak wajib taat kepada Allah. Maka ini menjadi fenomena Bapak Ibu semua. Kok justru malah setelah Ramadan kemudian menukik ya, turun jauh, drastis. Kalau misalnya Ramadan 1 juz, kemudian Syawal kemudian cuman dapat setengah juz, itu kan penurunannya bertahap ya. Tapi kalau menjadi 1 juz kemudian Syawal 0 halaman itu kan miris ya. Apa yang terjadi dalam diri kita Bapak Ibu semua? Maka ini yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu adalah bagaimana agar kita mudah untuk istiqomah seperti rajinnya kita beribadah di bulan Ramadan. Ramadan itu seperti bengkel bagi mobil atau motor. Mobil kalau habis masuk bengkel full service, ya, oli-olinya diganti, ya, kaki-kakinya dibenerin. Itu normalnya kalau keluar habis mobil di servis, itu mobilnya tambah enteng atau tambah berat? Bapak Ibu, kalau yang punya mobil habis servis, enak nggak kalau habis servis itu? Dibawa ngebut enteng atau berat? Enteng. Ramadan itu harusnya fungsinya seperti bengkel itu, di mana dosa-dosa kita sebagai kotoran hati kita itu digugurkan, diampuni oleh Allah. Ketika kita masuk Syawal, itu kondisi badan bersih dari apa? Dosa. Harusnya kondisi seperti itu memudahkan dan meringankan kita untuk ibadah. Tetapi faktanya, kenapa malah justru jadi malas
ibadah. Ada satu hadis Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, Nabi SAW bersabda, mungkin ini akarnya, dan benar kata Nabi SAW, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Artinya, tidak akan istiqomah iman seorang hamba sampai istiqomah hatinya, dan tidak akan istiqomah hati seorang hamba sampai istiqomah lisannya. Saya ulangi, tidak akan istiqomah iman seorang hamba sampai istiqomah hatinya, dan tidak akan istiqomah hati seorang hamba sampai istiqomah apanya? Lisannya. Maka Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, ada korelasi, hubungan yang amat sangat erat antara istiqomah dengan iman. Juga dijelaskan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 17 kalau nggak salah, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah kemudian beristiqomah, ya. Kalimat Rabbunallah ini menunjukkan kalimat tauhid, menunjukkan kalimat keimanan, menampakkan bahwa Tuhan saya adalah Allah. Kemudian dia istiqomah. Maka ada hubungan antara kemampuan istiqomah seorang hamba dengan kualitas iman seorang hamba, itu ada hubungannya. Atau dalam hadis Nabi SAW, suatu hari Nabi SAW didatangi oleh seorang sahabat yang mengatakan, ya Nabi, kulli qawlan fil Islam lan as'aluhu ba'dahu anka. Wahai Nabi, berikan saya satu kalimat dalam Islam, dalam agama ini, yang apabila engkau memberikannya setelah ini aku gak akan tanya lagi ke orang lain. Maka Nabi akan mengatakan apa? Qul amantu billah tsumastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Lagi-lagi kita temukan hubungan antara iman dan istiqomah. Maka kata Nabi apa? Perbaiki dulu imannya, tegakkan, tancapkan dulu imannya, maka kemudian istiqomah. Sehingga Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, istiqomah itu bensinnya adalah iman. Ya, istiqomah itu bensinnya apa? Iman. Kendaraan sebagus apapun, semahal apapun, kalau bensinnya kosong ya nggak jalan, betul? Handphone semahal apapun, iPhone 17 sekarang itu berapa? Berapa harganya, Mas? iPhone 17 berapa? Dapat NMAX dapat ya? Itu kalau nggak bisa dicas percuma. Habis kemudian apa manfaatnya? Apa artinya? Mahal tapi nggak ada daya. Nah, istiqomah itu butuh daya. Apa dayanya? Iman. SPBU-nya apa? Kalau tadi iman adalah bensinnya, SPBU-nya adalah kajian ilmu, masjid, Al-Quran. Itu adalah stasiun pengisian bahan bakarnya iman, itu di situ. Ibu, bapak, mobilnya, motornya kehabisan bensin. Tahu, oh ini kehabisan bensin, maka saya harus isi bensin. Tetapi juga harus tahu di mana saya bisa mendapatkan bensin, maka carilah SPBU. Begitu pula dengan istiqomah. Saya kok sulit istiqomahnya, maka saya butuh bensinnya istiqomah. Apa bensinnya istiqomah? Iman. Di mana saya bisa menambah iman itu?
ikut pengajian, ikut majelis ilmu, hadir ke dalam masjid, buka Al-Qur'annya, tadarus, itu ngecas iman. Maka bahaya sekali kalau orang nggak pernah ngaji, ya, maka bahaya sekali orang nggak pernah ngaji. Maka sangat relevan, sangat masuk akal apabila orang yang rajin ngaji, orang semakin baik ilmu dan imannya, itu orangnya paling istiqomah. Ya, orang solih itu dekat dengan ilmu. Orang soleh itu harusnya dekat dengan ilmu, karena ilmu ini adalah SPBU-nya iman. Iman ini adalah bahan bakarnya istiqomah. Mari kita lihat bagaimana kondisi kita saat bulan Ramadan. Kok bisa kita kencang di bulan Ramadan ibadahnya? Karena kondisi iman kita bagus, kondisi hati kita bagus, kondisi lisan kita bagus. Saya mulai dari lisan. Karena kalau lisannya bagus, hatinya juga bagus. Kalau hatinya bagus, imannya bagus. Kalau imannya bagus, mudah untuk istiqomah. Apa pentingnya istiqomah? Karena ya, akhir cerita hidup kita tidak ada yang tahu, dan baik buruknya kita itu nanti dilihat pada akhir cerita hidup kita. Kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Jadi kalau ada innamal a'malu bukan bin niat saja, tetapi juga bil khawatim, dengan penutupnya. Kita perlu memperjuangkan hidup bahagia, itu perlu. Tetapi jangan lupa untuk juga mengusahakan agar mati bahagia. Dan kita tidak tahu kapan mati kita, betul? Ada hadis ini perlu direnungkan, hadis ini. Nabi SAW bersabda, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', ya, fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Ada di antara kalian yang semasa hidup perbuatannya ini adalah perbuatan ahli surga, tetapi fayasbiqu alaihi alkitab, kemudian takdir mendahuluinya, yang mana orang baik ini kayaknya kalau dilihat tampilannya, amalannya ini amalan penghuni surga. Tetapi takdir berkata lain, ada ujian yang datang di akhir-akhir hidupnya, sampai jarak antara dia dengan surga itu tinggal 1 hasta. Hatta mayakuna bainahu wa bainaha, jarak antara dia dengan surga itu tinggal 1 hasta. Artinya tinggal dikit lagi dia mati masuk surga. Tetapi di akhir penghujung hidupnya, ternyata dia melakukan amalan penghuni neraka. Apa yang terjadi? Dia mati dalam keadaan mengerjakan amalan penghuni neraka atau syirik kepada Allah. Maka kemana tempatnya? Tempatnya di neraka. Bapak Ibu semua lihat, ya, umurnya 63 tahun misal, selama 60 tahun ahli surga, soleh sekali. 61 tahun ahli surga, 62 tahun ahli surga. Tahun terakhir dia wafat 63 tahun, berubah Bapak Ibu semua. Kemudian mengerjakan dan menjadi penghuni, mengerjakan amalan penghuni neraka, maka masuk ke dalam neraka. Begitu pula sebaliknya, ada wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli aljannah fayadkhuluha. Ada seorang di antara kalian yang perbuatannya, amal perbuatannya selama dia hidup itu perbuatan ahli neraka, sampai antara dia dan neraka itu tinggal 1 hasta. Tetapi takdir berkata lain, terdapat hidayah yang Allah berikan di ujung-ujung akhir hidupnya, kemudian dia melakukan amalan penghuni surga di akhir hidupnya, dan dia mati dalam keadaan itu, maka kata Allah apa? Masuknya ke surga.
Maka kita jangan pernah yang namanya meremehkan istiqomah. Istiqomah itu adalah jalan untuk husnul khotimah. Ya, kita kan sama-sama tidak tahu kapan kita mengakhiri hidup ini. Yang kita bisa lakukan adalah mengusahakan untuk di setiap harinya kita taat kepada Allah. Taatnya kita tidak musiman, tidak mingguan, tidak tahunan, tidak Ramadan saja. Kita harus juga taat kepada Allah di luar bulan Ramadan. Pengennya wafatnya kan di bulan Ramadan aja ya Bapak ya. Tapi kan nggak bisa request, ya toh? Ya. Pengennya kan taat, wafatnya dalam keadaan sedang taat kepada Allah. Nah, kita mulai dari hadis Nabi yang tadi kami bacakan di awal. Lisan itu menjadi penentu pertama untuk sehat dan sakitnya hati seorang manusia. Lisan manusia ini sengaja oleh Allah diciptakan tidak bertulang. Ada yang lidahnya ada tulangnya, nggak ada? Lisan manusia ini sengaja Allah ciptakan dengan tekstur yang tidak bertulang, tidak keras, tidak tajam, lembek, kemudian diletakkan di dalam dengan dua penjagaan ketat. Apa penjagaan pertama? Ada gigi, kemudian di depan gigi ada bibir. Ini dua gerbang, dua pintu untuk lisan bisa keluar, untuk lisan bisa bergerak. Dikasih sama Allah dua gerbang. Dikasih sama Allah cuman satu, diletakkan di dalam, gak bertulang. Ya, kayak orang naruh ular berbisa. Kalau ular berbisa itu dikandanginnya di mana Bapak Ibu? Ya, ular kobra, king kobra yang besar itu dikandanginnya di mana? Di tempat di kandang yang berlapis-lapis dan berbahaya. Kenapa? Karena ini bahaya nih kalau keluar nih. Nah, mirip-mirip lidah kita kayak gitu. Berbeda dengan telinga kita. Telinga kita ini Allah ciptakan dua, ditaruh di luar, nggak bisa ditutup. Sengaja Allah ciptakan agar kita mudah mendengar nasihat. Ya, telinga kita ini tidak bisa kita tutup semau kita tanpa, kalau mau ditutup ya harus menggunakan alat bantu, supaya kita ini mendengar nasihat, mendengar kebaikan itu dari dua sisi, ya, agar banyak mendengar dan sedikit bicara. Perhatikan, kata Nabi SAW, man yatman lima baina lihyaihi wa ma baina fakhdaihi atman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin, menjaga apa yang ada di antara kedua janggutnya. Kalau orang Arab itu kan janggutnya lebat ya, kanan kiri sini ya Pak ya. Apa yang ada di antara kedua janggut maksudnya adalah lisan, mulutnya. Kata Nabi, barang siapa yang bisa menjaga lisannya, aku jamin surga baginya. Dan yang kedua, wama baina fakhdaihi, dan apa yang ada di antara kedua paha. Apa yang ada di antara kedua paha? Apa yang ada di antara kedua paha? Kemaluan. Kata Nabi SAW, yang bisa menjaga mulutnya, yang bisa menjaga lisan dan kemaluannya, aku jamin baginya surga. Kenapa? Karena banyak kemaksiatan dan dosa yang ujungnya kedua hal tadi, yang sumbernya kedua hal tadi. Ya, banyak yang namanya keburukan di dunia ini yang ujung-ujungnya ke sini dan ke sini, mulut atas dan mulut bawah. Kalau berhasil menjaga dua hal ini, kata Nabi, aku jamin baginya surga. Maka bahaya sekali yang namanya lisan itu, Bapak Ibu semua.
Setiap pagi, dalam hadis lain disebutkan, idza asbaha innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan. Setiap pagi seperti ini itu, semua anggota tubuh kita ini mewanti-wanti kepada lisan. Dia bilang sama lisan, lisan, fa inna nahnu bika. Nasib kami ada pada engkau, wahai lisan. Hati-hati engkau lihat. Maka sampaikan apa? In istaqamta istaqamna wa in wajajta wajajna. Wahai lisan, nasib kami ini tergantung kamu. Kalau kamu lurus, kami semua akan menjadi baik. Kalau kamu bengkok, kami semua akan menjadi bermasalah. Takut sama lisan ini Bapak Ibu semua. Maka hati-hati sekali dalam menjaga lisan. Fungsi lisan itu apa berapa Bapak Ibu semua? Fungsi lisan itu 2. Fungsi mulut itu ada 2. Fungsi pertama adalah memasukkan sesuatu, yang kedua mengeluarkan sesuatu. Ya, fungsinya 2, memasukkan dan mengeluarkan. Yang dimasukkan apa? Makanan, minuman. Yang dikeluarkan apa? Perkataan. Maka jaga baik-baik apa yang masuk dan apa yang keluar, insya Allah hatimu baik. Singkatnya seperti itu. Mulut kita ini kan digunakan untuk 2 itu. Kalau enggak mengeluarkan, ya memasukkan, betul? Maka jaga baik-baik apa yang kamu masukkan dan apa yang kamu keluarkan. Insya Allah hatimu akan baik. Kita bahas dari yang dimasukkan dulu. Apa yang dimasukkan ke dalam lisan? Maka ada istilah you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Komposisi tubuh kita ini, berapa kadar lemaknya, berapa kolesterolnya, berapa gula darahnya, itu kan pintunya ini. Pintunya kan bagaimana kita bisa menjaga apa yang masuk ke dalam mulut kita. Betul tidak? Jadi sakit kita, ya penyakit-penyakit yang kita undang yang dari makanan, dari pola hidup itu, semuanya kan berawal dari sini. Banyak yang hanya enak di mulut saja tetapi sulit untuk dicerna, bahkan itu racun. Semuanya di sini nih. Maka benar organ-organ tubuh kita ini sangat takut sama lisan. Lisan yang benar aja kamu ya. Makan yang benar-benar, enak di kamu, nggak enak di kami, gitu ya bilang. Maka Bapak Ibu bisa lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 168 Allah berfirman, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Ini ngeri. Ayat ini ngeri. Artinya apa? Wahai manusia, yang diseru seluruh manusia, bukan cuma orang beriman, bukan ya ayyuhalladzina amanu, tetapi ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah dari bumi, hasil bumi ini yang halal dan yang thayyib. Ukurannya 2, halal dan thayyib. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Ini menarik Bapak Ibu semua. Pada ayat ini pertama Allah mengatakan makanlah yang halal dan yang thayyib. Kemudian di kalimat berikutnya Allah melarang, mewanti-wanti kita, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Apa hubungan antara makan halal dan thayyib dengan langkah syaitan? Ternyata hubungannya begitu erat dan begitu dekat, sehingga 2 kalimat ini Allah taruh di dalam satu ayat yang sama. Setelah Allah memerintahkan makanlah yang halal dan yang thayyib, Allah kemudian langsung melarang jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Hubungannya apa? Karena Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, makanan dan minuman halal dan thayyib itu sangat mempengaruhi pengaruh syaitan di dalam hidup kita. Untuk menyesatkan kita, pintu pertamanya adalah kuasai dulu makanannya. Kalau makanannya sudah haram dan tidak thayyib, maka akan sangat mudah untuk dijerumuskan oleh syaitan. Maka jangan sembarangan dalam hal memasukkan makanan ini kalau tidak halal dan tidak thayyib. Halal itu
itu dua. Satu, halal li dzatihi, dan yang kedua li ghairihi. Halal li dzatihi itu adalah barangnya secara zatnya halal. Pastikan itu, karena ada barang yang secara zatnya sudah haram. Misal khamar, babi, itu barang secara zatnya haram. Tapi kalau air putih, nasi, es teh, itu secara zatnya halal. Tetapi belum cukup. Halal juga perlu kita perhatikan dari cara mendapatkannya. Air putih ini halal, tetapi kalau saya mendapatkannya dengan cara mengambil milik orang lain, maka dia menjadi haram. Kalau haram, jangan engkau masukkan ke dalam tubuhmu, mulutmu. Apa saja yang tidak boleh dilakukan dengan cara yang haram, ya? Tidak dalam urusan. Jadi tolong diperhatikan sumber rizki kita. Sumber rezeki kita sangat berpengaruh kepada kesolihan kita. Ini fakta Bapak Ibu semua. Saya di pondok sebagai guru dan sebagai murid itu, saya mondok aja 11 tahun, ya, ngajar sudah hampir 10 tahun lebih, ya. Berarti 20 tahun saya berkutat dengan dunia pondok itu. Jadi melihat POV saya sebagai murid kepada teman-teman saya, POV saya sebagai seorang guru kepada anak santri saya, itu banyak ditemukan, ya, anak-anak yang bermasalah di pondok itu ternyata ketika ditelusuri berasal dari makanan dan harta yang haram dikirimkan setiap bulan dari orang tuanya. Ya, pengakuan dari orang tuanya sendiri. Pengakuan dari orang tuanya sendiri. Ternyata harta yang diberikan orang tua kepada anak itu sangat berpengaruh kepada kesolehan anak. Bikin anak jadi susah menghafal Quran, itu bisa jadi sumber harta yang diberikan oleh kepala keluarga ini tidak halal. Itu berpengaruh Bapak Ibu semua. Rata-rata yang bermasalah di pondok itu dengan segala permasalahan pelanggaran, ya, yang tidak wajar, ya, yang tidak wajar, sulit diatur, ngafal susah, belajar nggak masuk, itu ternyata dikasih makannya pakai harta yang haram, ya. Maka bapak-bapak usahakan kita cek lagi pendapatan kita ini, pastikan dari jalan yang haram, ya, dari yang halal, jauh dari yang haram. Ya, kalau kita berniaga, kita berdagang, ya, jauh dari unsur yang namanya satu maisir, tidak ada unsur perjudiannya. Judi-judi online itu menjadi jamur sekarang Bapak Ibu. Jangan dimasukkan sebagai sumber pendapatan. Judi online itu sudah sangat mudah dan sangat lumrah. Mungkin dulu orang main judi sembunyi-sembunyi, kalau sekarang bisa terang-terangan, bahkan bisa diseram di masjid gitu ya. Ya, kapan itu ya? Sekarang. Kalau dulu malu. Tidak ada unsur judinya, tidak ada unsur gharar. Gharar itu ketidakjelasan. Ya, nggak boleh jual beli yang ada unsur gharar. Misal kalau sekarang itu di Shopee ada yang namanya mystery box. Mystery box itu nggak benar itu. Bapak Ibu jual beli barang tapi nggak tahu barangnya apa. Saya jual barang yang ada di saku saya, harganya 1 juta. Siapa yang mau beli? Ada? Saya yang di saku kanan 1 juta, yang di saku kiri 500.000. Ada yang mau beli? Ternyata yang di saku kanan iPhone 17 Pro Max gitu. Wah, nyesel gitu. Itu namanya gharar, nggak jelas, jual beli yang nggak jelas, ya. Kemudian tidak ada unsur adzulmu, kezaliman. Tidak ada unsur tadlis, penipuan. Tidak ada unsur riba. Riba. Nah, ini sumber pendapatan dari riba ini bermasalah Bapak Ibu semua. Efeknya adalah pada kesolehan. Termasuk bapak-bapak kalau ngasih makan ke istri dari harta sumber penghasilan yang haram, itu biasanya istrinya susah nurut, Pak.
kasih makan yang halal-halal saja. Ibu bilang sama bapak kalau mau berangkat kerja, Pak, semangat ya kerjanya. Nah, kalau ibu biasanya bilangnya gimana? Pulang bawa yang banyak ya Pak, gitu ya. Sekarang dirubah, bilang sama bapak kalau mau berangkat kerja, Pak, semangat yang kerjanya. Kami siap untuk menahan rasa lapar, tapi kami tidak siap untuk menahan panasnya api neraka. Wah. Jangan bapak bawa harta haram masuk ke dalam rumah ini. Berani bilang gitu ke bapak? Biasanya, Pak, pulang bawa yang banyak ya Pak, gitu. Akhirnya apa? Menjadikan para suami ini terinspirasi untuk melakukan keharaman-keharaman tadi. Karena pesan istri suruhnya yang banyak. Istri saya nggak peduli halal apa haram, yang penting banyak. Ya sudah, saya korupsi. Ya sudah, saya judi. Kan ibu cuma minta yang banyak, nggak minta yang banyak tapi halal gitu. Ya, maka pesan itu ada itu. Ya, saya siap menahan lapar yang ada di perut saya, tapi saya tidak siap Bapak untuk menahan panasnya api neraka di sisi Allah. Itu. Maka halal itu perlu dicek, sumber pendapatan kita itu halal atau tidak. Makanan, minuman yang kita makan dan kita kasih ke keluarga itu halal atau tidak. Halal dari dua cara tadi itu, zatnya atau caranya. Ya, mencuri, merampas, korupsi, menipu, curang dalam timbangan, ya. Rizki kita itu sudah diatur dan sudah ditakar oleh Allah. Ya, Bapak Ibu semua, rizki kita itu sudah diatur dan sudah ditakar oleh Allah. Hanya saja cara mendapatkannya dikembalikan kepada kita. Mau kita ambil pakai cara yang haram atau yang halal. Contoh ya, misal rizki kita ditakar oleh Allah itu adalah 1 miliar. Selama hidup ini, ya mungkin usianya nggak panjang, itu 1 miliar. 1 miliar ini mau diambil dengan cara halal, mau dijemput dengan cara haram, ya intinya dapatnya 1 miliar, nggak akan bertambah, nggak akan kurang. Kalau sudah tahu konsep rizki seperti ini, maka untuk apa kita memaksakan jalur yang haram? Karena kalau bukan milik kita, pasti akan melayang juga. Kalau bukan milik kita, pasti juga akan mampir saja. Apa yang menjadi rezeki kita, apa yang kita makan sampai habis, apa yang kita pakai sampai usang, dan apa yang kita sedekahkan, itulah yang menjadi milik kita. Adapun yang sekarang ada di rekening kita, belum tentu jadi milik kita. Mungkin saja itu hanya titipan dari Allah untuk orang lain. Minimal untuk keluarga ketika mungkin kita wafat menjadi warisan. Yang menikmatinya siapa? Bukan kita. Yang menjadi rizki kita dan kita nikmati adalah apa yang kita makan sampai habis, apa yang kita pakai sampai usang, dan apa yang kita sedekahkan. Maka tidak perlu mengambil jalan haram karena dapatnya juga sama. Jangan merasa kalau saya pakai jalan halal dapatnya 1 juta, kalau saya lewat jalan haram dapatnya 10 juta. Bisa nggak Pak? Nggak bisa. Kalau memang yang 9 juta bukan milik kita, pasti judulnya hanya mampir. Maka ada istilah uang syaitan dimakan jin, ya kan? Cepat habisnya, nggak tahu kemana bekasnya. Padahal banyak, kok sudah habis ya? Sehingga hilang berkahnya. Itulah cara Allah mengambil sesuatu yang sebenarnya bukan hak kita. Kan ada orang korupsi gede-gedean yang dipakai baru 1 miliar, sisanya masih ada berapa triliun, kemudian OTT. Itu kan bukan punya dia, karena Allah bilang, itu kan bukan punya kamu, ya saya ambil. Ada saja cara Allah mengambil paksa sesuatu yang bukan milik kita. Judulnya cuman mampir, jumlahnya banyak. Maka yang kita cari adalah apa yang menjadi milik kita dan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Maka cukupkan diri kita dengan pendapatan yang halal saja. Karena kalau ditempuh dengan jalan yang haram, juga dapatnya segitu. Kata Nabi SAW apa? Ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka
lam yakun liyusibaka. Apa yang menjadi milikmu tidak akan luput darimu, dan apa yang bukan milikmu tidak akan pernah menjadi milikmu. Maka santai saja Bapak Ibu semua. Semua sudah Allah takar, semua sudah Allah atur. Kemudian yang kedua adalah apa? Ini sudah berapa menit? Kemudian yang kedua adalah thayyib. Setelah tadi sudah kita pastikan yang halal, jangan takut miskin Bapak Ibu karena meninggalkan yang haram. Rizki kita sudah diatur. Kita tidak akan wafat kecuali rizki kita sudah diberikan seluruhnya. Kata Nabi SAW, lan tastawfiya lan tamutal insanu hatta tastawfiya rizquhu. Seorang manusia tidak akan wafat sampai rizkinya diberikan seluruhnya. Kalau masih ada sisa rizkinya, itu berarti tidak mungkin wafat. Atau kalau kita belum wafat, berarti rizki kita masih ada. Hari ini belum wafat, artinya kita masih ada rizki yang perlu ditunaikan dan diberikan kepada kita, makanya kita belum wafat. Maka tawakal itu seperti burung itu ya, seperti burung itu. Burung itu tawakalnya luar biasa. Dalam hadis juga kita disebutkan apa? Lau tatawakkaluna haqqa tawakkulih la razaqakumullah kama yarzuqut thair. Apabila kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rizki kepada kalian seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Bagaimana Allah memberikan rizki kepada burung? Yaghdu himasan wa yaruhu bitanan. Burung itu selalu keluar pagi hari dalam perut lapar dan sore akan kembali dalam perut kenyang. Dia yakin bahwa Allah pasti memberi rizkinya, kemudian dia usaha, dia keluar dari sarangnya. Burung itu disiplin, tapi dia tawakal. Ya, bukan berarti tawakal itu menjadi malas-malasan. Tawakal itu juga menuntut kita untuk terus disiplin. Untuk konsep rizki, saya yakin kalau saya hari ini masih hidup, berarti jatah rizki saya masih ada. Begitulah singkatnya. Kalau saya hari ini masih diberikan hidup, berarti jatah rizki hari ini masih ada. Karena kalau sudah habis jatah rizki saya, harusnya hari ini saya sudah wafat. Maka jangan takut miskin dengan cara meninggalkan yang haram. Ya, cukupkan dengan yang halal-halal saja. Kemudian yang kedua, selain halal juga thayyib. Thayyib ini berkaitan dengan apa? Dia lebih kepada yang sifatnya kasuistik atau subjektif. Kadang baik ya, baik bagi satu orang itu belum tentu baik bagi orang lain meskipun dia halal. Lebih kepada kualitas dan kuantitas thayyib ini. Nasi itu halal, kita beli di warung itu dia halalnya dua, halal secara zatnya dan halal secara cara mendapatkannya. Tetapi juga belum cukup, kita harus tahu yang kita makan nasinya harus yang thayyib. Ternyata nasinya basi atau ternyata nasinya kebanyakan, ya kualitasnya nggak bagus, kuantitasnya juga nggak bagus, maka tidak thayyib. Gula itu halal. Gula itu halal. Ya, kita beli di warung kemudian kita bikin teh, halal. Tapi ketika bikin teh gulanya 5 sendok 3 kali sehari, menjadi tidak thayyib, maka jangan dilakukan juga. Ya. Berapa kadar maksimal konsumsi gula per hari itu Bapak Ibu? Kurang lebih berapa? 50 gram per hari. Iya Pak ya. 15 gram per sendok makan itu berarti 4 sendok makan per hari konsumsi gula harian itu batas maksimal. Selebihnya tidak thayyib. Kalau lebih dari itu menjadi tidak thayyib. 1 sendok makan gula itu 15 gram. Kalau 4 berarti sudah sampai 60, itu maksimal. Kira-kira konsumsi gula harian kita lebih dari 4 sendok atau kurang Bapak Ibu? Bikin nasi goreng pakai gula, bikin sambal pakai gula, beli ketoprak ada gulanya.
bikin teh pakai gula, ini ada gula semua, itu dikumpulin kira-kira lebih dari 4 sendok apa enggak ya? Kalau masak pasti pakai gula, Pak, Ibu. Ada nggak masakan yang nggak pakai gula? Pasti ada gula ya? Ada ya. Nah itu di total. Ya kalau kebanyakan menjadi tidak thayyib. Bapak Ibu kalau ke Alfamart, Indomart ya, buka apa namanya kulkasnya, minuman-minuman kemasan itu, lihat belakangnya. Informasi nilai gizi, cari gula berapa gram. Ya, itu rata-rata di atas 10 gram. Sedikit yang di bawah 10 gram. Biasanya susu murni. Ya, susu murni. Produk susu itu tidak seluruhnya susu. Ibu cek di bawahnya susu murni, ternyata hanya 52%. Cari yang 100% kalau memang mau susu yang murni. Nah, itu banyak. Jadi kadang saya itu lama kalau di Alfa Indo itu pengen makan minum yang enak-enak tapi harus lihat informasi nilai gizinya. Ujung-ujungnya banding-bandingan. Yang mana ya? Yang paling ini ya. Ujung-ujungnya nggak beli gitu. Ujung-ujungnya nggak beli. Jadi itu. Kaitannya apa Bapak Ibu semua dengan kalimat berikutnya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan engkau ikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan akan sangat mudah menjerumuskan orang yang makanannya tidak halal dan tidak thayyib. Itu nyata. Itu nyata. Ada hadis yang menyebutkan bahayanya makanan haram itu adalah sampai tidak dikabulkannya doa. Nah, kalau makanannya haram, tidak thayyib, itu yang pertama, hatinya menjadi kotor karena dosa. Yang kedua, badannya menjadi sakit karena virus, karena bakteri, karena komposisi yang berlebihan. Kalau orang sakit, ibadahnya menjadi semakin sulit. Kalau orang hatinya kotor, ibadahnya juga menjadi semakin berat. Maka cocok itu. Kenapa? Ya, maka kita jaga mulut kita. Maka ada hadis Nabi sebutkan apa? Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidati syayatin min maradatil jin. Kalau masuk bulan puasa, Allah buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka, Allah belenggu syaitan dari kalangan jin, para pembesarnya. Ya, ada ulama yang menafsirkan bagaimana cara Allah membelenggu jin-jin itu, pengaruhnya kepada manusia di bulan Ramadan menjadi semakin kecil. Dengan cara apa? Berpuasa. Karena dalam hadis yang lain disebutkan, inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Syaitan dari kalangan jin itu mempengaruhi, menguasai tubuh manusia ini melalui pembuluh darahnya. Jadi syaitan itu berlari-lari di dalam tubuh manusia itu melalui pembuluh darahnya. Dan kondisi pembuluh darah orang yang berpuasa itu berbeda dengan kondisi orang yang tidak puasa. Pembuluh darah orang yang berpuasa karena asupan makanannya menjadi terbatas dan sedikit, sehingga pembuluh darahnya itu menjadi semakin menyempit. Yang mana ketika dia menyempit, pengaruh syaitonnya pun akan menjadi semakin turun, semakin kecil. Maka betul syaiton itu sulit menggoda orang yang berpuasa untuk bermaksiat. Maka wajar ketika bulan Syawal kemudian kita berubah menjadi monster ketika melihat apapun kita anggap itu menjadi balas dendam. Ada anggapan seperti itu, balas dendam. Dendamnya siapa yang harus kita balas? Apakah Allah berbuat zalim kepada kita dengan melarang kita makan minum kemudian kita balas di bulan Syawal? Allah tidak pernah zalim. Bahkan itu adalah kasih sayang Allah dengan cara mengistirahatkan organ-organ tubuh kita. Maka wajar apa yang menjadi titik balik perbandingan yang amat sangat jomplang. Puasa Ramadan, saat bulan Ramadan ibadah kita menjadi kencang karena kita jaga mulut kita dari makan dan minum, dan omongan kita di bulan puasa amat sangat baik. Orang kalau mau puasa bohong enak nggak Pak?
puasa kok bohong, kan gitu loh. Ibu-ibu, bapak-bapak juga bisa nih ngerasani orang saat puasa enak nggak? Puasa-puasa kok gibah ya toh? Padahal nggak puasa, gibah juga nggak boleh. Padahal nggak puasa, dusta itu juga nggak boleh. Bukan berarti ketika nggak puasa dusta jadi boleh. Bukan ketika bulan Syawal kemudian ngerasani orang jadi halal. Tetapi ada rasa tidak nyaman saat kita puasa itu, perintah atau rasa untuk kita menjaga lisan kita ini lebih kuat daripada saat kita tidak puasa. Maka ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan apa? Wa innal halufu famis shaim indallahi atyab min rihil misk. Apa artinya? Bahwa aroma mulutnya orang berpuasa itu di sisi Allah lebih wangi daripada wangi kasturi. Kenapa? Karena apa yang diucapkan orang puasa itu pasti yang baik-baik. Nggak berani bohong, nggak berani dusta, nggak berani gibah, nggak berani fitnah. Kemudian apa yang dia ucapkan? Zikir kepada Allah, ucapan kalimat thayyibah, sesuatu yang jujur, kalimat nasihat, Al-Quran, tilawah. Itulah yang menjadikan aroma mulut orang berpuasa itu wangi di sisi Allah. Ya, maka Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, kuncinya ternyata adalah jaga ini, jaga mulut, jaga apa yang kita masukkan, makanannya harus halal dan thayyib, dan jaga apa yang kita keluarkan dari perkataan itu harus yang baik. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya mengucapkan yang baik-baik, atau kalau tidak bisa diam saja. Ya. Atau kalau tidak bisa mengucapkan yang baik-baik, diam saja. Kalau dulu ada istilah apa? Mulutmu harimaumu, ya kan? Kalau sekarang tidak hanya mulut yang menjadi harimau, mulutmu harimaumu, jempolmu singamu, gitu ya. Sekarang ada orang yang mulutnya nggak ngomong, tapi jempolnya nyakitin. Ada nggak? Ada nggak? Komen di grup nggak mikir dulu, bikin status nyakitin perasaan orang. Mulutnya nggak ngomong, tapi jempolnya yang mengetik. Nah, fungsi lisan hari ini itu sudah bisa digantikan oleh fungsi jempol. Maka jaga mulutmu harimaumu, jempolmu singamu, gitu ya. Maka hati-hati. Bikin status itu dipikir dulu, nyakitin orang apa enggak, nyinggung orang lain apa enggak. Komen di grup itu hati-hati. Itu menggantikan fungsi lisan kita. Kenapa? Karena lisan ini adalah penerjemah hati. Apa yang ada di dalam hati yang menerjemahkan adalah lisan. Itulah yang menentukan atau menunjukkan kualitas seorang, baik buruknya hatinya itu dilihat dari lisannya. Maka perbanyaklah tilawah lagi, perbanyak zikirnya, perbanyak memberikan kalimat-kalimat yang baik. Cukup nggih Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah. Ini sudah 1 jam. Mungkin ada yang mau melanjutkan perjalanan Pak Ahmadi ke Sirampok, ada pengajian lagi. Mudah-mudahan cukup, bisa dipahami, tidak ada tanya jawab. Cukup. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata dalam menyampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.